Di sebuah kampung yang terletak di lereng gunung, tinggallah seorang gadis yang cantik jelita. Dia adalah bunga desa di kampung itu. Parasnya sangat cantik dan berkulit putih mulus. Hingga ada yang menjulukinya Nike Ardila. Karena itulah tak heran jika semua lelaki yang melihatnya pasti akan terpesona dan tergila-gila padanya. Zumira, begitulah namanya, dipanggil. Dia anak dari seorang pedagang yang tergolong mapan dan terpandang di kampungnya. Orang tuanya, Pak Nur, dan istrinya sangat memantau dengan keseharian putrinya yang terkenal cantik jelita itu. Ketika itu Zumira baru kelas 6 SD, tapi sebanyak orang datang melamar puterinya. Jelas saja Pak Nur menolaknya. Singkat cerita, Zumira telah jatuh cinta pada Adam, seorang pendatang baru di kampung itu, dan mereka pun sering berkencan di rumah kerabat Adam secara diam-diam. Suatu hari kabar itu terdengar sampai ke telinga Pak Nur. Dia marah dan melarang Zumira untuk tidak menemui Adam lagi. Pak Nur sudah mencari berbagai berita tentang si Adam ini yang ternyata reputasinya sangat buruk, seorang hidung belang penjudi juga pemabuk. Dia dititipkan pada kerabatnya di kampung itu dengan tujuan agar bisa belajar berbenah diri. Tapi Zumira seakan tak peduli dengan semua itu. Zumira tetap tak mau mendengar peringatan orang tuanya. Hingga pada saat dia lulus SD, ayahnya mengantarkannya ke sebuah pondok pesantren di kota Sragen dan mondok di sana. Dan Adam pun tak dapat lagi bertemu dengan Zumira. Dia pun tahu jika orang tua Zumira tak merestui hubungan mereka. Di pondok pesantren itu Zumira pun jadi primadona. Dia juga dipilih menjadi anggota grup kasidah untuk rekaman dan fotonya pun muncul di berbagai sampul kaset, CD. Di sisi lain, secara diam-diam Pak Nur menerima lamaran dari salah seorang yang masih kerabat jauh untuk meminang putrinya. Pemuda yang beruntung ini bernama Roni, selisih 8 tahun dari Zumira. Keluarganya meminang Zumira dengan mas kawin 1 ekor sapi dibayar tunai ketika itu juga. Singkat cerita, mereka sepakat menikahkan anak mereka setelah Zumira selesai mondok. Pak Nur memelihara sapi mas kawin ini selama 3 tahunan, dan telah dijual dan bertambah hingga menjadi sebidang tanah. Waktu berlalu dan Zumira pun pulang ke rumah. Suatu hari Pak Nur mengatakan soal pernikahannya itu, dan Zumira pun menolak. Niat hatinya masih ingin bertemu dengan Adam, tapi ayahnya tak mengizinkannya. Dan hari itu pun tiba, para kerabat Sinoman pun datang untuk gotong royong dan memasak di pesta pernikahan. Tapi tiba-tiba Pak Nur dikejutkan dengan Zumira yang menghilang dari rumah. Istrinya langsung pingsan. Para tamu undangan pun bingung melihat suasana itu. Pak Nur sudah menduga ini akan terjadi. Karena itu dia sengaja sekalian menghitankan putranya pada pesta yang sama. Zumira kabur dari rumah 3 hari menjelang resepsi pernikahan. Pak Nur sibuk mencari Zumira ke berbagai rumah teman Zumira. Hingga penyambutan tamu undangan diwakilkan kepada saudaranya. Kabar hilangnya Zumira sontak menyebar ke seluruh penjuru kampung dan jadi bahan gunjingan. Dan pada hari ketiga Zumira ditemukan di rumah salah seorang temannya yang ada di kota lain. Setelah dibawa pulang, dia menutup diri di kamar dan sangat marah. Keesokan paginya, perias pengantin pun datang. Tapi Zumira menolak untuk dirias. Dia menangis dan marah. Ibu Zumira membujuk dan memohon padanya agar mendengar nasihatnya. Sambil menangis, Zumira pun mengenakan baju pengantin adat Jawa. Terkadang dia berteriak dan mencabuti hiasan yang ada di sanggul rambutnya. Pernikahan unik ini adalah kali pertama di kampung itu. Dan pada saat resepsi pun Zumira tak berhenti berlinang air mata. Ketika resepsi selesai, Zumira segera menutup rapat pintu kamarnya. Dia sangat benci dengan suaminya, Roni, pemuda yang sangat baik.
penyabar dan mengalah juga ulet bekerja. Pak Nur selalu berpesan kepada Roni agar sabar menunggu Zumira. Setiap malam Roni tidur di ruang tamu. Jika Roni sudah masuk kamar lebih dahulu, maka Zumira akan tidur di ruang tamu. Karena keadaan itu, Pak Nur mulai sibuk mencari doa dari orang pintar agar Zumira mau menerima Roni. Ketika itu ibunya pulang membawa bakso yang berisikan mantra untuk diberikan kepada Zumira. Tapi Zumira seakan telah tahu apa yang ada di dalamnya dan tak mau memakannya. Zumira tak mau lagi makan makanan di rumah. Dia makan mie instan setiap hari karena takut dipelet. Si Roni tetap bersabar dan ikut mertuanya bekerja di ladang setiap hari untuk mengusir gundah hatinya. Keadaan ini berlangsung selama hampir 6 bulan. Dan Roni pun mulai menyerah. Dia merasa tak enak tinggal di rumah mertuanya dengan seorang istri yang tak pernah menerimanya. Hingga dia pun pamit pulang ke keluarganya. Pak Nur dan istrinya sangat sedih, dan Pak Nur meminta kepada Roni agar tidak buru-buru bercerai. Roni pun mengiyakan permintaan Pak Nur, dan akhirnya Roni dan Zumira pisah rumah. Tak tega melihat Roni yang tak bisa melupakan Zumira, keluarga Roni pun ikut sibuk mencari dukun ke berbagai tempat. Hingga suatu hari orang tua Roni menemukan dukun yang terkenal manjur jampi-jampinya. Dukun itu mewasiatkan Jampi pelet baju dalam untuk menaklukkan hati Zumira agar mau menerima cinta Roni. Dan setibanya di rumah, secara sembunyi-sembunyi Roni mencari mertuanya. Dia meminta untuk membantunya mengambilkan baju dalam Zumira yang masih kotor dan belum dicuci untuk dibawa pulang. Kemudian keesokan harinya ibu Zumira pun membawa kantong plastik hitam berisikan apa yang dipesan Roni. Tanpa menunggu lama, Roni pun langsung melakukan ritual untuk merebut hati Zumira. Roni mencampurkan baju dalam milik Zumira dan juga miliknya ke dalam air yang sudah masak. Dicampur dengan kembang 7 rupa dan juga mantra, kemudian diputar-putar sesuai perintah dukun. Kemudian Roni menyuruh keponakannya mengantar teko berisi air mantra itu kepada keluarga Zumira. Ibu Zumira pun menerima teko itu dan menaruhnya di dapur seperti biasa. Mereka sudah tahu apa yang ada di teko itu kecuali Zumira. Jadi tak ada yang minum dari teko. Dan ketika suara azan zuhur berkumandang, semua keluarga Zumira berkumpul di dapur sambil bergurau. Kebetulan ada tetangga juga. Dan yang ditunggu pun tiba. Zumira menuang 1 gelas air putih penuh dan meminumnya. Kemudian berkata, "Kok ini airnya rasanya aneh, Bu?" "Bukan itu, karena tekonya baru dan tadinya diisi air panas jadinya ada bau aneh," jawab ibu Zumira. Melihat Zumira berlalu setelah minum air bermantra itu, Pak Nur pun berucap syukur dan berdoa dalam hati semoga kali ini usahanya tidak sia-sia. Keesokan harinya, Zumira mulai berperilaku aneh. Dia tiba-tiba menanyakan perihal Roni kepada ibunya. Dan ibunya menyuruh Zumira pergi ke rumah Roni jika ingin tahu kabarnya. Tanpa pikir panjang, setelah azan zuhur Zumira pun pergi ke rumah Roni. Ketika itu Roni sedang tidur siang. Tiba-tiba Zumira ikut berbaring di sebelah Roni. Roni pun heran tak menyangka Jampi itu sangatlah manjur. Ketika itu juga Roni pun bertanya tentang apa maksud kedatangan Zumira dan Zumira pun menjawab bahwa dia ingin hidup bersamanya. Roni pun sangat bahagia mendengarnya. Tapi Zumira meminta pesta pernikahannya diulang sekali lagi. Dan Roni pun menyetujui permintaan Zumira. Setelah perbincangan itu Zumira pun tertidur di kamar Roni. Karena saking bahagianya Roni pun tak jadi tidur siang. Dia sibuk mencari ayah dan ibunya yang ketika itu sedang mengobrol di rumah tetangga.
Singkat cerita, pesta pernikahan pun digelar ulang dan mereka pun hidup rukun juga dikaruniai momongan. Begitulah kisah tentang saktinya mantra pelet celana dalam. Kesaktian pelet celana dalam ini memang terkenal ampuh dan mustajab. Tidak disarankan untuk mempermainkan seseorang. Nanti jadi dosa loh.